HRD itu bukan ngebelain kita, beneran. HRD itu berdiri di atas keinginan, di atas keperluan, di atas kebutuhan perusahaan, bukan di atas buruh. HRD jahat part 1. Ini berdasarkan apa yang pernah gue alamin sendiri. Waktu itu gue ada salah satu tim HRD. Jadi ada satu karyawan yang masa baktinya itu udah sekitar 9 tahun. Terus si manajer HRD ini bilang, "Rian, tolong pecat orang ini. Aku gak mau tahu, dia masa baktinya udah lewat. Dia seharusnya sudah diangkat menjadi karyawan tetap kalau ngikutin aturan yang ada. Tapi karena berhubung ABCDE mensiasati kontrak dan segala macamnya, orang ini belum diangkat tetap. Kita takut nanti dia suatu saat akan bermasalah dengan perusahaan kita. Jadi segera selesaikan, pecat dia. 9 tahun masa bakti." Gue visit ke salah satu store, terus gue cek, gue ajakin ngobrol orangnya. Di dalam itu nurani gue jalan. Kok bisa ya? Dia udah mengabdi selama 9 tahun, udah memberikan omset ratusan juta tiap bulan. Dan sekarang karena cuma masalah undang-undang, dia harus di-cut, dia harus dipecat kayak gitu. Terus pada akhirnya ya gue gak tega gitu. Gue gak tega. Akhirnya gue nyari cara, gue nyari jalan waktu itu. Karena memang responsibility-nya ke gue. Yang gue lakukan adalah waktu itu gue bersepakat dengan orang ini. Gue bilang kayak gini, "Ini manajemen pusat minta kamu harus keluar atau dikeluarkan. Tapi secara kinerja kamu baik dan kamu sudah mengabdi cukup lama. Aku hanya berbicara masalah kemanusiaan. Aku berbicara bukan aturan. Aku hanya ngebelain kamu. Kalau kamu ada pilihan lain yang itu sekiranya lebih baik di tempat luar sana dan menjanjikan masa depan yang lebih baik, tolong ambil. Tapi kalau kamu hanya butuh harian, bulanan ini masih digaji, bulan depan masih digaji, bulan depan masih digaji, oke, aku akan bantu kamu sebagai wujud terima kasih gue. Bagaimana dedikasi kamu terhadap perusahaan selama ini. Hanya sebatas itu. Selama gue masih di sini, selama gue masih megang posisi ini, gue akan backupin lo, gue akan ngejagain lo." Gue bilang kayak gitu. Dia bersepakat ngejagain nama gue. Dia bersepakat untuk gak terlalu vokal. Dia bersepakat untuk menerima persyaratan-persyaratan yang gue berikan. Akhirnya gue siasatin. Apa yang gue lakuin? Ganti identitas, ganti tanggal masuk, bahwa dia itu seolah-olah adalah karyawan baru. Tapi ini kesepakatan dengan dia gitu. Kenapa? Dia lebih memilih, ya karena dia sekarang saat ini lagi butuh gitu. Tapi gue gak bisa apa-apa waktu itu gitu. Karena dalam hal ini gue juga bukan pengambil kebijakan utama. Itu salah, beneran itu salah. Dari kisah-kisah ini ada beberapa lagi yang membuat kita gue pribadi ngambil sebuah keputusan besar. Yang pada akhirnya gue akan ceritain sih di video-video berikutnya gitu. Bahwa HRD itu bukan ngebelain kita, beneran. HRD itu berdiri di atas keinginan, di atas keperluan, di atas kebutuhan perusahaan, bukan di atas buruh.